Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Andi Yudhitya Mustika Ramadhani dari kelas 2A TKJ dengan NIM 425210007 akan menjelaskan mengenai halaman dokumentasi yang telah saya buat dan juga pengecekan API melalui Postman. Nah, yang pertama yaitu mengenai dokumentasi yang telah saya buat. Nah, di dokumentasi ini ada home, about, fitur, theme, dokumentasi, dan juga halaman login. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai API yang telah saya buat. API ini merupakan API Sistem Informasi Mahasiswa dan Dosen di Politeknik Negeri Ujung Pandang. Nah, di sini ada, jika kita klik about, ini ada muncul API ini merupakan API data mahasiswa dan dosen yang menyediakan akses ke informasi terkait mahasiswa dan dosen di Politeknik Negeri Ujung Pandang. Kemudian, jika kita klik fitur, maka akan muncul fitur student dan juga untuk dosen. Nah, apabila kita ingin melihat untuk dokumentasi student, kita bisa klik lihat, kemudian kita akan dibawa ke halaman dokumentasi student, atau kita bisa lihat endpoint student. Selanjutnya, kalau kita klik yang dosen, kita akan diarahkan ke halaman dokumentasi ke endpoint dosen. Nah, di sini saya bersama rekan saya Laudia Muhammad Fitra dari kelompok 2 dan saya sendiri Andi Yudhitya Mustika Ramadhani. Nah, sebelumnya di sini dokumentasi saya itu dapat dilihat oleh user, tetapi jika ingin menggunakan dokumentasi saya itu pasti user akan harus mendapatkan API atau key atau API token, sehingga syaratnya untuk mendapatkan API tersebut, user harus login terlebih dahulu. Nah, jika belum punya akun, maka ke halaman register dulu untuk membuat akun. Nah, di sini saya telah mempunyai akun. Nah, jika kita ingin masuk ke akun itu menggunakan email dan juga password. Kemudian kita submit. Nah, di sini akan muncul APK kita. Tadi kan belum ada. Tadi hanya home, about, fitur, theme, dokumentasi, dan login. Nah, di sini akan berubah menjadi logout. Kita lihat APK yang kita dapatkan. Ya, seperti ini. Nah, kita ke halaman dokumentasi untuk melakukan pengundian di Postman. Nah, di sini ada API documentation student. Kita lakukan percobaan endpoint all student terlebih dahulu, yaitu kita ingin melihat semua data mahasiswa. Kita salin terlebih dahulu URL yang telah disediakan di header, kemudian masukkan key, masukkan API token. API token yang saya dapat tadi itu saya salin di sini. Kemudian kita send. Nah, di sini saya telah berhasil mendapatkan data mahasiswa yang terdiri dari ID mahasiswa, nama, NIM, prodi, dan juga kelas. Selanjutnya di sini kita menggunakan metode get. Kemudian kita ke endpoint get one student. Nah, di sini kita kembali memasukkan key pada header dan API token yang telah kita dapat. Kemudian kita ke parameter, masukkan NIM mahasiswa yang ingin kita lihat datanya. Kemudian kita send.
mungkin ada kesalahan ya. Kemudian kita send. Nah, NIM mahasiswa 45245210007 itu atas nama Andi Yuditya Mustika Ramadhani. Nah, kita berhasil mendapatkan hanya merequest satu data saja, yaitu dengan NIM 007. Selanjutnya kita coba, di dokumentasi saya itu menyediakan endpoint CRUD, jadi kita bisa create, update, delete, dan insert. Kemudian selanjutnya kita insert data mahasiswa. Seperti biasa kita ke header, masukkan key dan epi token, kemudian body. Kita masukkan NIM, nama prodi, kelas. Di sini saya masukkan nama NIM 016 dengan nama Andi Eka, prodinya sama, kelasnya sama. Kemudian kita lihat di sini dulu. Di sini belum ada Andi Eka, kemudian kita tambahkan, kita send. Nah, maka akan muncul description satu data telah terinsert. Apakah benar terinsert? Kita lihat dulu di bagian sini. Ternyata ya betul terinsert. Ini di bawah ini Andi Eka dengan NIM 16, prodi dan kelas. Selanjutnya kita ke put. Di put ini kita ingin mengubah nama mahasiswa. Nah, di sini kita ubah nama mahasiswa, contoh Andi Eka tadi. Dengan NIM tadi ID berapa? ID 11. Kita send. Nah, ini maka akan muncul deskripsi satu data update. Selanjutnya kita delete. Nah, di delete ini kita masukkan seperti biasa metode delete, kemudian URL yang telah disediakan di dokumentasi. Jangan lupa ke header, masukkan token, kemudian ke body, masukkan ID mahasiswa yang akan kita hapus, misalkan tadi 11. Kemudian kita send. Nah, akan muncul description bahwa satu data berhasil di-delete dengan ID mahasiswa 11. Kita lihat apakah berhasil. Nah, ID 11 sudah tidak ada, hanya ID 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, dan 10. Selanjutnya kita beralih ke dosen, karena di sini di dokumentasi juga terdapat endpoint untuk dosen. Pertama, kita lakukan endpoint untuk dosen terlebih dahulu mengenai get all dosen. Kita salin URL-nya, kemudian kita pilih metodenya, ke header, kemudian kita tulis key dan value-nya. Kemudian kita send. Nah, kita berhasil mendapatkan data-data dosen seperti NIP, nama, ID dosen, prodi, dan mata kuliah, seperti itu. Kemudian kita ingin mendapatkan hanya satu dosen saja, maka kita atur metodenya jadi get, kemudian masukkan URL-nya, anggap ini belum ada, kemudian kita ke header, masukkan key-nya dan value-nya. Ke parameter, masukkan NIP dari ID dosen yang ingin kita, salah satu ID dosen yang ingin kita lihat. Seperti ini. Dosen yang mempunyai NIP 198 dan seterusnya yang di sini merupakan NIP dari Ibu Sawiya Saharuna. Seperti itu. Kemudian kita post. Di sini kita tambahkan data pada dosen. Seperti biasa kita salin URL-nya, kemudian metodenya menjadi post. Di header kita juga masukkan key dan value-nya sebagai token. Kemudian masukkan nama prodi mata kuliah. Di sini saya menambahkan
dosen dengan nama Ibu Iin, karena seperti kita lihat di sini, ternyata sudah ada. Coba kita hapus dulu. Nah, di sini saya ingin menambahkan, kemudian kita send. Nah, ini berhasil, akan muncul description satu data terinsert. Kita lihat apakah benar. Nah, data dengan nama Ibu Iin Yusri berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita ke update. Di sini kita update, misalnya kita ingin update mata kuliah dari Ibu Iin tadi dari penulisan akademik menjadi JWM, jaringan wireless mobile dengan ID-nya itu ID 8. Kemudian kita send. Oke, kita lanjut ke delete. Di sini kita ingin delete dosen. Seperti biasa kita masukkan metodenya, URL-nya, kemudian ke header masukkan tokennya, kemudian ke body. Kita ingin mendelete ID dosen yang ke-8. Kita send. Nah, akan muncul description seperti ini, satu data delete. Kita lihat apakah benar ID 8 terhapus. Benar, yang tersisa cuma ID dosen 1, 2, 3, 4, dan 6. Seperti itu. Baik, itulah tadi yang bisa saya jelaskan mengenai dokumentasi dan hasil uji coba di Postman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.